sallallahu alaihi wasallam bi suhbati Jibril alaihi salam, dengan ditemani Jibril alaihi salam. Dari mana? Min Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis. Jadi naiknya dari Baitul Maqdis ila sama'id dunya, sampai ke langit pertama. Thumma baqis samawati sabi'ah, afwan, baqis samawati ila sama'i sabi'ah. Kemudian naik lagi ke langit di atasnya sampai ke langit ke-7. Wa ru'yatul anbiya'i fis samawati ala manazilihim, dan Nabi melihat para nabi di langit itu sesuai dengan tempat-tempat mereka. Misalnya di langit pertama, seperti yang saya sebutkan, Nabi SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Dan yang kedua bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam, dan seterusnya. Wa taslimuhu alaihim, dan Nabi SAW mengucapkan salam kepada mereka. Artinya kejadian-kejadian ini dialami oleh Nabi ketika Mi'raj. Wa tarhibuhum bih, dan mereka menyambut kedatangan Nabi SAW, mengucapkan selamat datang. Thumma su'uduhu ila sidratil muntaha, kemudian naik lagi lebih tinggi sampai ke sidratil muntaha, sampai ke sidratil muntaha. Wa ru'yatuhu Jibril alaihissalam indaha, dan di sidratil muntaha Nabi SAW melihat Jibril ala surati allati khalaqahu Allah alaiha, dalam bentuk aslinya, dalam bentuk asli yang Allah ciptakan dengan bentuk itu. Jadi bentuk asli Jibril alaihi assalam. Di situ di dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam melihat Jibril di Sidratul Muntaha, dan jumlah sayapnya 600 sayap. Laju dia? Hah? Atau tambah poe? Hah? Tambah laju. Nah, tambah laju. Taib. Kemudian summa fardullahi alaihi salawatil khams, kemudian diwajibkannya oleh Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam 5 waktu salat atau 5 kali salat pada malam itu. Wa taklimullahi lahu bidzalik, kemudian Allah berbicara langsung kepadanya pada malam itu. Thumma nuzuluhu ilal ardi, kemudian kembali turun ke bumi. Wa qad dallatil adillatu minal kitabi was sunnati 'alal mi'raj, dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah menunjukkan benar terjadinya Al-Mi'raj. Kemarin sudah disebutkan dalil tentang benar terjadinya Al-Isra, yaitu perjalanan Nabi SAW di malam hari dari Makkah, Masjidil Haram, ke Baitul Maqdis. Yang percaya beriman, yang tak percaya kafir. Yang percaya beriman, yang tak percaya ya kafir dia. Bahkan orang-orang yang lemah imannya mulai atau ragu kepada Nabi SAW. Makanya orang-orang yang lemah, yang berpegangnya pada ilmu dengan bahan-bahan sintetis, bahan-bahan KW. Apa itu bahan KW? Sintetis. Apa yang kita maksud dengan bahan asli dan bahan sintetis?
balik lagi agama kita agama apa namanya? Samawi, bahannya dari langit, bahan asli. Kalau dicampurkan ke dalamnya bahan ardi, produk bumi. Apa contohnya produk bumi? Apa contohnya? Woi. Agama selain Islam disebut agama bumi, ardi. Kenapa disebut agama bumi? Karena produk bumi. Apa produk apa? Dari mana asalnya agama bumi itu? Dari logika, dari perasaan, dari pengalaman. Orang mana? Orang bumi. Jadi ketika agama ini dimasuki oleh ilmu bumi, maka dia akan lemah, Tapi kalau antum kokoh dengan ilmu sama, dengan bahan asli, apa bahan aslinya? Al-Quran dan Sunnah, wahyu, maka orang yang berpegang teguh pada keduanya kokoh. Seperti kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, man akhadzal ilma min ainil ilmi, lanjutkan, sabat, siapa yang mengambil ilmu dari mata airnya ilmu itu, dia akan kokoh, yaitu ilmu wahyu. Masya Allah, jazakallahu khair. Wa man akhadzal ilma min jarayanihi, siapa yang ambil ilmu itu dari aliran-alirannya. Satu alirannya, alirannya wahyu atau ayu, sumbernya sudah itu ada alirannya, ada kampar kiri, ada kampar kanan, ada tapung kiri, ada tapung kanan. Apa boleh? Tak boleh. Nah, jadi diambil dari aliran-alirannya, akhadzathu amwajul fitani wasyubuhat. Orang ini akan terpengaruh atau terombang-ambing oleh gelombang fitnah dan syubhat. Wa malat bihil ibarat, dan cenderung kepada logika dan retorika. Setelah itu waqtalafat alaihil aqwal, karena logika itu banyak, akhirnya dia bingung mana yang benar di antara semua itu. Makanya ujungnya adalah sesama sesat tak boleh saling menyesatkan, sesama salah tak boleh saling menyalahkan, tak boleh nyalahkan. Sedangkan ilmu yang sebenar-benar ilmu adalah harus bisa menentukan mana yang hak, mana yang batil, mana yang sah, mana yang tidak sah. Kalau tidak bisa menyalahkan, bukan karena ilmu tinggi, tapi karena ilmunya dicampuri dengan ilmu bumi. Akhirnya mereka ragu. Makanya Abu Bakar ada ragu? Tidak. Abu Jahal ada ragu? Ragu sekali. Sampai dia memprovokasi masyarakat. Dia cayo kayaknya. Sebab itu keyakinan Wahabi itu. Ya, cayo langsung berarti Wahabi, kalau tidak cayo langsung babi-abi. Iya. Iya, kalau cayo langsung kan Abu Bakar kan iya kan tanyong deh naik apung Muhammad, gak ada tanyong deh dah, tanyong deh Muhammad, ditanyakannya enggak, dia langsung yakin, tidak perlu saya pertanyakan mau naik apa, yang penting kalau dia pasti benar. Nah, contoh pola Abu Jahal ditanyong-tanyong deh, kalau lah banyak tanya, uang cadi atau ragu? Uang ragu, orang ragu. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, orang-orang
orang-orang yang memakai ilmu yang asli, bahan yang asli dalam beragama, yaitu wahyu, mereka akan kokoh, tak gampang terombang-ambing oleh fitnah dan syubhat. Tapi bagi mereka yang tidak mengambil bahan asli, percayalah bahwa mereka sangat mudah terpengaruh oleh fitnah syubhat. Sehingga seolah-olah yang bagus itu adalah yang tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Sedangkan yang tahu mana yang benar, yang salah, itu adalah orang yang tertuduh suka cari-cari salah atau suka menyalahkan. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi wa kana al-mi'raju lailatul isra'i ala sahih. Dan mi'raj itu terjadi pada malam Isra menurut pendapat yang sahih. Menurut pendapat yang sahih. Wa qaddalatil adillah min al-kitab sunnah al-mi'raj, dan dalil-dalil dari Al-Quran Sunnah sudah menunjukkan adanya mi'raj. Jadi tidak ada lagi peluang untuk meragukannya kalau pakai dalil bahan asli. Siapa yang ragu? Yang pakai bahan-bahan sintetis, yaitu pakai pemikiran-pemikiran. Ya, dia menjadikan Nabi seperti dirinya yang serba tidak mampu. Menjadikan Nabi seperti dirinya yang serba tidak mampu. Padahal Nabi berbeda dengan kita. Faqad jaa fihi dzikru ba'dil ayatil 'azimah allati hasalat lin nabiy sallallahu alaihi wasallam lailatal mi'raj. Di dalam dalil-dalil itu terdapat sebutan bahwa tanda-tanda yang besar yang terjadi pada Nabi alaihi salatu wassalam, yakni mukjizat atau tanda-tanda ayat-ayat Allah SWT yang besar yang dilihat oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Lailatul Mi'raj, pada malam Mi'raj. Ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, afatumarunahu ala ma yara. Kenapa kalian meragukan apa yang dia lihat? Kan dia menyampaikan apa yang dia lihat. Dia tak pernah mengada-ngada. Apa yang membuat kalian ragu? Kenapa kalian mendebatnya tentang sesuatu yang mereka melihatnya? Jelas ikhwan? Sekarang kaum muslimin dan muslimat, Nabi mengatakan tentang Allah misalnya, atau Nabi mengatakan tentang sesuatu yang tidak kita ketahui, tapi dia diberi ilmu tentang itu. Antum mendebat dia? Apa dasar antum mendebatnya? Ketidaktahuan. Sahih? Kejahilan. Nabi bicara dengan ilmu. Iya, Nabi bicara dengan ilmu. Kalau kita bicara dengan nafsu. Jadi tidak mungkin antum punya dalil untuk membantah Nabi kecuali ketidaktahuan tentang apa yang diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat, semua orang yang menolak Al-Quran hadis, baik tolak secara mutlak maupun secara parsial, baik mengatakan tidak bisa dipahami firman Allah, atau yang mengatakan maknanya adalah ditakwilkan, semuanya adalah dasarnya ketidaktahuan. Ketidaktahuan, sehingga dianggap tidak mungkin. Misal ketika ada hadis, Nabi memberitahukan atau menanyakan kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu atau Muaz, tahu tidak kamu aina zahabati syams idza gharabat? Tahu tidak kamu kemana perginya matahari setelah terbenam? Mana baik? Dalam lawe? Mana baik? Tidak tahu. Alhamdulillah, kan dalilnya tidak tahu. Kan ada tentu lah.
Lalu kata Nabi SAW, innaha dhahabat tahtal arsy tasjudu li rabbiha. Dia pergi ke bawah arasy sujud kepada Rabbnya. Ada tak non pai mengikut matahari itu? Woi. Ada enggak orang yang mengikuti matahari terbenam? Paling-paling moto sunset kan, ketika matahari terbenam. Tapi ada yang ngikuti kemana terbenamnya? Enggak. Ketika di sananya laut, antum bilang dia terbenam dalam laut. Ketika di sana hutan, antum bilang dia menghilang di tengah hutan. Kan itu yang nampak sama kita. Sahih? Kemana perginya? Tidak ada yang tahu. Semuanya ilmunya tidak tahu. Siapakah sekarang Nabi memberitahu? Dia pergi ke bawah arasy sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu datang orang yang tidak tahu. Orang yang tidak tahu. Apa katanya? Ini hadis tidak sahih. Kenapa? Mustahil. Apa mustahil? Bagaimana pula dia sujud? Tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak punya hidung. Sah? Itu bapak harus sujud. Kan ya? Taib. Bukankah Allah mengatakan walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardh? Sujud semua yang ada di langit dan semua ada yang di bumi. Apakah semua ada di langit dan bumi punya hidung, punya kaki, punya lutut? Taib. Antum saja mempermasalahkan sujud mesti pakai lutut. Ada enggak orang yang sujud tanpa lutut? Apa lebih mana enggak ada orang yang sujud tak pakai lutut? Lai, orang pontong kan tak pakai lututnya dah. Sujud tak atau enggak? Sujud. Ada orang sujud tak pakai tapak tangan? Lai, sujudnya ya? Lai. Ada orang sujud tak pakai kaki, tak pakai lutut, tak pakai konyang. Leh, siapa? Orang sakit. Orang sakit. Tak pernah je salat kursi. Contohnya Allahu Akbar, sah? Kan itu kan? Itu rukuk Allahu Akbar. Itu sujud Allahu Akbar. Balak kau ni. Tak. Sujud nama tu tak? Tak. Tak boleh pasal mata air sujud tu dak awak. Jalan ya. Jadi gara-gara antum ilmu antum yang serba terbatas ingin membatasi ilmu Allah yang tanpa batas. Nabi alaihi salatu wasallam berbicara pakai wahyu atau pakai pikiran? Wahyu. Makanya tersesatlah orang yang sesat. Kenapa? Karena ilmunya ilmu sintetis. Capek ilmu sintetis sesuai. Makanya ilmu-ilmu bumi itu hanya ilmunya menidakkan semuanya. Carilah ilmunya. Ilmu menidakkan omong dak, lewon dak, cayon dak, kan itu. Iya ndak weh. Amo bini dua ndak ni kan? Kan ya? Cayonnya ndak ni kan? Kan ya? Saya tengok ilmu-ilmu sosial itu ilmu menidak atau ilmu mayong banyak? Ilmu menidakkan. Kalau menidakkan dia tidak tahu dua, tidak tahu dah. Tanyalah orang yang menafikan azab kubur, nikmat kubur. Apa dasarnya? Kan tidak tentu. La tentu nak balik kau mai lihat. La tentu la balik kau mai lihat. Cuman tak ada pisah balik lah. Sekali masuk tak balik-balik. Fahamnya? Jadi ilmu mereka semuanya ilmu an-nafi, hanya sekedar menidakkan. Kau jom pulang sana mendak dua aja. Kan ya? Among sekolah ndaknya. Kalau tidak sekolah kan tak perlu mandi pagi dah. Kan tak perlu membaca buku dah.
tak perlu pergi duduk depan ni kaya omong apa lah omong bekerja ndak je omong kerja ndak jawab ni dah pokok asal mani doang ilmu nampak yang senang indak sono kalau mayong payah sih kan ya amo bini dua kan tak tahu dah jadi ketika Allah katakan Nabi katakan mereka hanya punya ilmu, tidak, bukan karena ilmunya lebih, tapi karena dia tidak tahu, sehingga dia karena tidak tahu akhirnya memusuhi. Benarlah kata pepatah Arab, an-nasu aduwwu ma jahilu, manusia itu selalu menentang apa yang mereka tidak tahu. Oleh sebab itu orang-orang yang tidak tahu suka menafikan, ilmunya hanya ilmu menidakkan. Dan ya, jadi tidak tahu. Kalau orang wapiti tu pun mau awak pun makan amu. Kalau tidak wapiti, tak amu atau orang kiki, tidak jamur lah. Kan ya ji. Jadi ilmunya ilmu kekurangan semuanya, bukan ilmu kelebihan. Tantun salah dang, dah boleh salah dia. Bukan dia yang dapat tambah ilmu, dia tidak tantu dia mana dan salah. Kalau tidak tantun salah, tantun betul. Kalau tidak tantu mana dan salah, tantun betul. Dah, dia tantu orang. Makanya orang mengatakan tidak boleh menyalahkan itu karena dia tidak tahu mana yang betul. Atau menyembunyikan yang betul, yang betul. Kedua-duanya mana yang baik? Tidak tahu cik atau tidak jujur cik? Sama buah kedua, ada yang benar. Kalau sebab itu kaum muslimin dan muslimat, orang-orang yang tahu kebenaran wajib menunjukkan kebenaran, dan orang-orang yang tahu kebatilan wajib menjelaskan kebatilan. Kalau dia tahu, lalu dia katakan, oh saya tidak mau menyalahkan karena dia punya orang dalil, punya ulamanya. Tapi antum tahu tidak salah? Oh tahu. Kenapa tidak salahkan? Oh seganlah kita. Antum tidak jujur. Dakwah itu harus menjelaskan, bukan membebaskan. Kalau tidak ditumpuk ada orang telinyinya, kan itulah di kita yang diperangi sama orang. Antum nak bebas yang para nabi saja tidak bebas, antum nak lepas yang para nabi saja tidaklah lepas. Nabi dan Rasul tidak bebas daripada ancaman, diperangi, bahkan ada yang dibunuh. Masa antum ingin dakwah tidak diperangi, tidak dimusuhi? Tidak masuk rezeki. Itu jadi penghibur dunia, jadi copek nama, jadi penghibur. Di sini senang, di sana senang. Tetapi menjelaskan kebenaran bagi orang-orang yang mencari kebenaran, itulah yang paling menyenangkan. Itulah yang paling menyenangkan. Uang nak sosek antum tunjuk ke jalan nombor tu, senang tak dia? Uang nak jatuh, nak terjadi musibah kecelakaan, lalu antum katakan yang di situ itu ada lubang Pak Jenjulonjo, mau kasihnya tak? Mau kasih. Mana nonton kau di kuinnya dek ni laju je situ jatuh nyose, kan nyose? Ngaku tak jual murah, nyose lainnya. Ngaku tak jual murah. Jadi Allah itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dalil-dalil tentang apa yang dilihat Nabi SAW dari malam Mi'raj disebutkan dalam Al-Quranul Karim dan juga dalam hadis Nabi SAW. Atau marunahu ala ma yara, apa tumarunahu ala ma yara, apakah kalian mendebat dia tentang apa yang dia lihat? Kalian tidak lihat, kenapa kalian debat? Wal qara'ahu nazlatan ukhra, dia benar-benar telah melihatnya, yakni Jibril alaihissalam. Sebagian ulama menafsirkan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi melihat Allah pada kali yang lain, inda sidratil
Muntaha, tapi tafsir ini batil. Tafsir ini batil karena Nabi sendiri yang menjelaskan bahwa beliau tidak melihat Allah, tapi melihat Jibril alaihissalam. Nah, lah boleh salah tafsir doang tu ndak boleh salah. Weh, lah boleh salahnya Nabi bosong ndak ada nengok Allah tapi nengok Jibril. Tu ada sogan ke ulama tu wasabu je itu ya jo nikah ya jo masuk enggak, sebab itu dinafikan oleh Nabi alaihissalam dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Awalnya sahabat berdasarkan ayat ini menafsirkan bahwa bahwa Nabi Muhammad melihat Allah SWT di atas langit indah sidratul muntaha karena secara tata bahasa mendukung. Tapi setelah didengar oleh Ummul Mukminin Abdullah bin Umar mengatakan itu di Masjid Nabawi, dia katakan kadzab Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar salah. Inni sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya langsung kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ara'aita rabbak? Apakah engkau melihat Rabbmu? Qala nurun anna arah, yang saya lihat adalah cahaya yang menghijabnya, tidak mungkin saya melihatnya. Nah, itu sudah itu tidak boleh salam, boleh? Tidak boleh salam. Jadi yang salah dikatakan salah, yang benar dikatakan benar, yang ragu katakan ragu. Kalau saya memang ragu, orang ragu ya itu urusan dia. Tapi kalau antum sudah yakin yang benar ini benar, yang salah itu salah, maka katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Dia telah melihatnya pada kali yang lain inda sidratil muntaha, di sisi sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa, di sidratul muntaha itu ada surga tempat kembali. Yaghsha sidrata ma yaghsha, ketika sidratul muntaha diliputi apa yang meliputinya. Ada yang mengatakan diliputi dengan keberkahan Allah, rahman Allah SWT. Abdullah bin Abbas seperti di sini menyebutkan diliputi dengan permadani dari emas. Nah, mazaghal basaru wa ma tagha, dan tidaklah tergelincir pandangan dan tidak pula berlebihan. Wa qara'a min ayati rabbil kubra, sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat di antara tanda-tanda ayat Allah yang besar. An-Najm ayat 12 sampai 18. Azan sih. Baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasul. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasul. Hayya 'alas shalah. La haula wa la Hayya 'alas salah. la haula wa Hayya 'alal falah. la haula wa Hayya 'alal falah. la haula wa la Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah.
Allahumma rabbal da'wati tammah wassalatu. Baik, kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah. Dan para penulis mengatakan fa zakarallahu taala fi hadzal siyaq la ayatil azimah. Di dalam redaksi ayat ini Allah menyebutkan ayat-ayat yang besar allati akrama biha rasulahu sallallahu mi'raj, yang dengannya Allah muliakan rasulnya pada malam Mi'raj. Ka ru'yatihi Jibril, seperti dia melihat Jibril alaihi salam inda sidratil muntaha, di dekat sidratul muntaha. Wa ru'yatihi sidratul muntaha, dan beliau melihat sidratul muntaha. Wa qad ghasyaha ma ghasyaha min amrillah, dan sidratul muntaha diliputi oleh apa yang meliputinya dari perintah Allah atau dari urusan Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Abbas wa Masruq, berkata Ibnu Abbas dan Masruq, ghasyiha firashun min zahab, sidratul muntaha diliputi dengan permadani dari emas. Sidratul muntaha, tahu sidratul muntaha ni? Lai. Apa makna sidr? Pohon yang daunnya bisa untuk anti sihir itu. Pohon apa namanya? Bidara. Jadi sidratul muntaha itu ada pohon bidara besar sampai ke langit ke-7. Besar sekali. Nah, daunnya seperti telinga gajah. Telinga gajah, lawe itu kene. Lawe. Nah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa qad jaa'a fi sunnah khabarun mi'raji mufassalan fi aktsara min haditsin, dan di dalam sunnah disebutkan tentang Mi'raj secara rinci dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Minha hadithu Anas, di antaranya adalah hadis Anas al-mutaqaddim kisahul Isra, yang disebutkan pada kisah Isra kemarin. Wallazi sabaqa naqlu ma ta'allaqu bil Isra minhu, yang telah kita nukil tentang masalah Isra di dalam hadis itu. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tsumma urija bina ila sama, kemudian kami dibawa naik ke langit. Fastaftaha Jibril, sampai di langit pertama Jibril minta bukakan pintu, Faqila man anta, penjaga bertanya, siapa kamu? Masya Allah, diperiksa juga Jibril ya. Ya, diperiksa. Man anta? Qala Jibril, saya Jibril alaihissalam. Qila wa man ma'ak, bersamamu siapa? Qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila wa qad bu'itha ilaih, dia sudah diutus jadi rasul? Qala qad bu'itha ilaih, iya sudah diutus jadi rasul, atau sudah diutus untuk naik ke atas, artinya sudah diundang naik ke atas. Nah, fafutiha lana, lalu dibukakan pintu langit pertama kepada kami. Fa iza ana bi Adam, lalu saya bertemu dengan Nabi Adam sudah menunggu. Farahaba bi wa da'ali bi khair, lalu dia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Thumma zakara urujahu ila samawati wa mulaqatihi al-anbiya ila anqal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini panjang tapi disebutkan secara ringkas di sini tentang Mi'raj. Kemudian dia menyebutkan naiknya dia ke langit-langit yang di atas. Wa mulaqatihi al-anbiya ila anqal, dan bertemu dengan para nabi sampai dia mengatakan thumma zuhiba bi ila sidratil muntaha, kemudian Jibril membawaku sampai ke sidratil muntaha. Wa iza waraquha ka'adhanil biyalah, daunnya seperti telinga apa tadi? Telinga gajah. Wa iza thimariha kal qilal, dan buahnya seperti apa namanya, ember-ember besar untuk penampung air, kulah-kulah besar untuk penampung air.
Qala falamma ghasyiha min amrillah ma ghasyiha taghayyarat. Tatkala diliputi oleh apa yang meliputinya dari perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Sidratul Muntaha berubah. Fama ahadun min khalqillah yastati' ay yan'utaha min husniha, sehingga tak seorang pun bisa menceritakan bagaimana indahnya Sidratul Muntaha itu. Fa auhallahu ilayya ma auha, lalu Allah mewahyukan kepadaku apa yang dia wahyukan. Fa farada alayya 50 salatan fi kulli yawmin wa lailah, lalu Allah mewajibkan kepadaku, maksudnya kepadaku dan umatku adalah 50 kali salat sehari semalam. Anda ngoleh sore 50 kali dai sau sang 5 le sau maha sa ini 50 kali. Panazaltu ila Musa sallallahu alaihi wasallam, saya turun menemui Musa. Artinya sambil turun bertemu lagi dengan Nabi Musa di langit kelima, di langit kelima. Faqala ma farada rabbuka ala ummatik, apa yang diwajibkan oleh Rabbmu atas umatmu? Qultu 50 salatan, yaitu 50 kali salat sehari semalam. Musa qal, dia berkata, irji' ila rabbik, dia akan tolak dia nak urunnya, balik kembali jumpai Rabbmu. Fas'alhu takhfif, lalu minta kepadanya keringanan. Fa inna ummataka la yutiquna dzalik, umatmu takkan sanggup mengerjakannya. Fa inni qad balautu bani Israila wa khabirtuhum, sebab saya sudah mencoba dan berpengalaman dengan Bani Israel. Tak tahu dia nak duranya. Qala faraja'tu ila rabbi, maka saya kembali kepada Rabbku. Ke mana dong deh? Ke mana-mana? Naik lagi ke atas. Faqultu ya Rabbi, dan saya katakan wahai Rabbi, khaffif ala ummati, tolong ringankan kepada umatku. Fahatta anni 5, lalu dia gugurkan 5. Faraja'tu ila Musa, lalu saya kembali ke Musa. Faqultu hatta anni 5, sudah dikurangi 5 hai Musa. Qala inna ummataka la yutiquna dzalik farji' ila rabbik fas'alu takhfif, umatmu takkan sanggup hai Muhammad. 45 pun belum, tak bisa juga. Terima kasih ke Musa tu. Terima kasih pada Nabi Musa alaihissalam. Minta kepada keringanan. Qala falam azal arja' baina rabbi tabaraka ta'ala baina Musa alaihissalam hatta qala, saya berbolak-balik antara Rabbku dengan Musa, naik turun, naik turun. Tu di mana loro? Kalau naik apa menemui? Antu di hati dia. Tapi kalau nguliling mancing tak bawa suara, tak jauh tampil lah. Nguliling mancing tak bawa suara, berarti tak bah tampil. Tapi kalau naik berarti di hati. Makanya di sinilah batilnya keedah Jaham bin Safwan yang diwarisi secara 100% oleh al-mutakallimin al-asy'ariyah wal maturidiyah. Ndak di hati, ndak di bawah, ndak di kanan, ndak di kiri, ndak depan, ndak belakang. Apa nama? Ndonawo. Ndak ada logika mengatakan sesuatu ndak di hati, ndak di bawah, ndak di kiri, ndak di kanan, ndak depan, ndak belakang, kecuali sesuatu yang tidak menawar, sesuatu yang tidak ada. Logika sehat yang mana bisa nemu Ustaz? Kecuali logika sakit. Akhirnya karena sakit, akhirnya terpaksa diberi paracetamol. Ini kalau Allah mungkin aja dia nyonya. Agar itulah. Jadi apa nama ubi paracetamol, yaitu kalau Ta'ala sodo tak mungkin dawat dia nyomong. Mungkin. Ayolah soy. Iyalah so. Cuman nanantul sabi mungkin aja rulai badalil. Kan ya?
Ketika kita mengatakan Allah di atas, leba dalil. Siapa nyabuin? Inyo sendiri, inyo dan di atas, inyo nyabuinnya di atas. Kemudian Jibril pun nak kata, Jibril pun nak kata, mewatinya rumah, kan watinya, kan oratinya. Nah, dan Nabi Muhammad SAW yang pernah ke atas mengatakan Allah di atas. Siapa nanya bu Allah tidak diatir? Nanda pernah kata, yang tidak pernah kata siapa? Jaham bin Safwan, kan dia. Muhasab Abdullah bin Kullab, kan dia. Wasil bin Atha, kan dia. Tu nak ikut dia ngah. Kan dia tak pernah kata orang. Tapi yang di atas mengatakan dia di atas, yang bolak-balik atas bawah mengatakan dia di atas. Yang pernah di ke atas di antara hamba Allah mengatakan Allah di atas. Tu ke siapa buat cayolah. Ibarat penelitian lah langsung sampai ke sumber asli. Iko main ngetoko-toko di bawahnya, makin sistem random sampling dia. Kalau tu tidak langsung Nabi ke atas. Jibril yang turun di atas mengatakan Allah di atas. Allah yang di atas mengatakan dia di atas. Tiba-tiba nak apa? Nabi katanya, bu Allah tidak di atas. Tu cahaya wak? Cahaya. Dah lupa nan cahaya. Walau panan cahayanya tak ada, tak apa hancur dalil kubur, tak menawar. Popong itu nu sampai. Semoga Allah mengampuni para guru kami, dan berhidayah kepada yang masih hidup di antara mereka. Bahwasanya yang di atas mengatakan dia di atas, yang Jibril yang bolak-balik atas bawah mengatakan Allah di atas, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang pernah naik ke atas mengatakan Allah di atas, dan yang ingin setelah mati arwahnya diterima di atas meyakini Allah juga di atas, karena inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa arti? Sesungguhnya kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka orang mati disebut kembali ke hadirat Allah. Di mananya? Woi, arwah awak kalau mati mana apa? Bolak belok tak tahu arah. Woi. Ruh kita setelah mati dibawa ke mana? Kata kan dia menon le apa ditemo, menon tidak ditolak. Dan takut menon tak ngaku Allah di hati. Arwahnya genta kesiangan. Boleh belok ke mana kan ibu ya, tak jauh ramal yang ke mana. Katanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kembali kepadanya. Tu tak jauh ke mana nya. Padahal antum sudah meyakini bahwa orang mati dinaikkan arwahnya ke atas. Jadi cuma aja baca hadis kadangnya nyalopal, kadang lapakar. Lalu ada hadis tak jauh, tak masuk hadis. Apa sebab? Somak-somak subuhat lebih dulu tumbuh di situ. Itu bahaya. Makanya kalau ndak mau tonton manobe somak dia ndak akan masuk ayat Al-Quran dan hadis sudah. Ni kalau cuba. Lah batabe bawa mau tumbuh je. Kalau lu batabe naji yang mau tumbuh. Jan kana asam le siani nak terlawan dia tu. Itu siani ya. Mana baga asam tu siani? Asam lagi. Kalau kayak kaki awak ya siani, tapi kalau apa mengalahkan tumbuhan si baga asam kan tak biasa diimbur. Aja tak pernah pakai imbur pada. Jadi kaum muslimin dan muslimat, tapi kaki itu siani nanti kodok nabi dia. Nah, nabi lukur. Allah musta'an. Dia kan tak habis siani dulu deh. Habis siani alai. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi afwan, jadi saya kembali fala azza arji' ila baina rabbi tabaraka wa ta'ala wa baina Musa alaihi salam hatta qala, sampai
Saya bolak-balik kepada Allah dan Rabbu tabaraka taala dan Musa, sampai akhirnya Allah mengatakan, ya Muhammad, innahunna khamsu salawatin kulla yawmin wa lailah. Muhammad, saya tetapkan dia 5 kali salat sehari semalam. Likulli salatin ashrun, dan pahalanya sekali salat senilai 10 kali. 10 kali. Fadzalika khamsuna salatan. Berarti kita salat 5 kali itu sama dengan salat 50 kali. Masya Allah. Dalam riwayat katakan, Allah mengatakan pada hadis qudsi itu, amdaitu faridati, saya telah menetapkan yang saya wajibkan, wa khaffaftu an ibadi, dan saya berikan keringanan bagi hamba-hambaku. 50 tetap 50, la tabdila li kalimatillah, tetapi Allah ringankan 50 itu cukup laksanakan 5 kali. Itu tak jawab umur ya, tak jawab umur. Apa dia cari turun tu? Kalau sampai awak digaji 5 kali lipat, 10 kali lipat, rajin pergi kerja? Serius lah. Rajin pergi kerja? Wajib tak rajin? Kalau sampai dan kini misal gaji 3 juta sebulan, terus ini 1 tahun komen, kalau mau masuk dari sebelum subuh sampai tengah malam, gaji yang 10 kali lipat 30 juta. Amun enggak ada. Amuran enggak ada. Amu. Bapak cara wirid banti wirid dulu setahun enggak? Kan ya? Kalau tambah lele, itu kalau alun solat jemaah dulu kan? Alun solat jemaah kali lo 27 oleh. Mak 30 juta. 30 juta tadi. 30 juta kali 27, Masya Allah. 24 lah tak buat, tak potong lah 27. Berapa dah? 810 juta. Salah topiknya sebulan. Amu tuan-tuan masuk tak? Amu masuk tak? Amu, alhamdulillah. Jadi makanya kaum muslimin dan muslimat, jangan sabut solat jemaah itu sunat, tak apa-apa tinggal. Tapi sebulan solat berjamaah itu sunat kalau ditinggal itu yang boleh. Kalau sabut tinggal tak apa-apa, dibuat pahala, tinggal tak apa-apa, tu jadi banyak tak apa-apa. Akhirnya tak apa-apa lah. Tak apa-apa, akhirnya tak apa-apa. Jadi solat tak apa-apa ya. Jangan jemaah lain yang tak apa-apa je. Itu dia memang tak apa-apa, gaji tak apa-apa. Iya dosa. Mungkin tak dosa, tapi Allah SWT kehilangan kita. Allah SWT kehilangan kita, tak pernah nampak. Mana le umat tidak okey nunjuk ke masjid, tapi dia tak pernah nampak. Tak pernah nahu. Tak cengaran tadi kah? Diberi pendengaran Allah Ta'ala nya kan, ngarannya kan ngarannya Abdullah bin Umi Maktum yang butuh aja ketika tanya Nabi ngaran azan lainnya jawab lain dan jauh azannya Ustaz bantir rapat 2 minitnya jauh azan rupanya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Sudah itu bahliak qajah. Dan itu muka suik Pak Ajib dulu weh. Walaupun menjawab azan disunahkan, tapi yang dimaksud oleh Nabi Pak Ajib itu adalah tinggal kerja kalian baik kamu saja. Baik ya. Nya tadi dia disangkonya bayu utang. Nampak yang baik bayu utang atau utang. Jadilah salah banyak. Malah banyak salah sangko awak setu-setu tu. Apa nya? Apa dia bercapek nak qamat tuanya? Solat tu kan hutang yang lebih capek lebih baik. Lebih elok. Sudah itu apa dia pendek pano? Ambil hutang je malah mana purpose. Harus selesai capek. Makanya capek amat capek selesai solat. Rumusnya bayu
piutang. Awak kini harus ubah ya, jadi ikut yang dahulu lah. Tak semangat awak yang empat lah. Kan ya? Iya tak? Sabun. Apa yang berlambik no kalian sekamat nya semakin lambik semakin banyak untung. Kan ya? Kan semakin lambik semakin banyak untung. Apa yang panjang no solat kalian semakin panjang semakin beruntung. Kan ya? Setiap. Tak apa kalian tidak awak sudah solat dunia nya. Hah? Ini kalau bawa awak tak beruntung. Bawa awak beruntung tak ya? Tak. Makanya bang mahir pakai handphone doa maju tak? Saya faham tak? Nak pakai handphone bang tak laku bang muat 3,000 ni kan ya? Kan ya? Tapi kalau mutiara tak apa nampak handphone doang. Kan ya? Tapi dicai doang. Makanya jen awak sudah salat. Perlu dikaji memang. Pernah kami ini orang nak menyomong dia kadang je masjid di ibu kota gimana? Di Istiqlal orang awak sudah salat ni nya. Tak ada nyaman padahal ada boleh awak nyaman. Kaum muslimin. Ya haji wahu dak apa mana kau apa anu wahu. Nah. Jadi imam. Kemarin kami di seberang awak ngajau salat maghrib situ pi tak ngajau. Sudah itulah baca sodo baca sampai isya. Sehingga yang salat terlambat tali khusyuk tanda Allah. Solat khusyuk je salat nang kene tapi ketika jadi itu hilang loh deh. Terganggu dah. Terganggu pasti. Tapi kalau ada nyobain tak terganggu runya Honda lalu nya. Honda sewantu lalunya je. Tak di masjid di duit daerah kan ya. Coba masjid ini duit atau sampai masjid gas-gas awak dia. Tak terganggu. Ni ada nyobain itu. Motor lalu nya. Klakson lalu sekali klakson uangnya. Ikon tak? Klakson tahu. Kalau sampai klakson tahu tak terganggu. Hah? Terganggu. Jadi orang kenapa makanya Nabi SAW bukan ini masalah bid'ah tak bid'ah tuan-tuan. Nabi melarang mengangkat suara di masjid. Baca Quran oleh enggak sangit dah. Apa sebab? Ada yang solat kata Nabi, ada yang bertasbih, ada yang baca Quran ada yang belajar. Ikon tak? Bapak solo mendong awak. Lalu berhujjah yang berkata Imam Syafi'i rahimahullah, pada Imam Syafi'i maksudnya untuk belajar. Ikon tak sudah belajar lah tianggil gigi nak ifan doa. Itu tak belajar nomor dah. Hanya diwajibkan. Jadi oleh sebab itu, apa kalian tak awak? Sebab awak tak menghasilkan, tak menguntungkan. Sah ya? Makanya Nabi Allah SWT katakan kalau selesai salat, fa idza qadaitumus salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Kalau dah selesai kalian salat nak zikir tagak boleh, yang nak atik tagak lagi atau nak sambil duduk boleh, nak sambil guling boleh. Itu artinya bahwa zikir itu tidak ada kaitannya lagi secara langsung dengan jamaah. Oleh sebab itu jadi posong juga berjamaah. Jalirnya kalau posong jamaah duduk cuma sama, padahal Allah sudah bebaskan nak tagak silakan, nak duduk silakan, nak guliang. Kalau mesti berjamaahnya setengah guliang, setengah tagak, setengah duduk. Anjak nampak? Tidak. Makanya jangan langgar apa yang Allah anjurkan. Jangan sampai pula menjaharkan zikir sejak zaman Nabi. Iya, tapi tidak tahu. Li sekali. Tidak lah biasa awak dia. Sekali-sekali gitu. Bukan selalu. Ini tulur alasannya. Jahar zaman Nabi SAW. Iya. Walaupun ada khilaf di situ.
Ada yang mengatakan di antara para surah ditingkatkan suara itu adalah ketika dalam peperangan, karena di situ yukabbirullah, dia bertakbir, dan orang selesai sholat pada umumnya bukan dengan takbir tapi dengan dah lah apa lebih pasti tu dia suat dia buat awak lah nak lihat apa astaghfirullah. Nah, wallahu alam. Kamu sampai kau kian juga 50 solat dilaksanakan 5 kali, pahalanya sama. Jale itu dia jen sogan-sogan juga musaji. Ya. Tadi sabi apa dia orang sogan ke musaji nyo ditinggen dah opo-opo kan tadi. Kan itu tadi mah. Nah, sampai pula jen konjong kecuali yang bauntung. Kalau ndak bauntung tinggen. Pek copek ndak bauntung dah. Maka lamben sekene. Kan ya? Pendek banau kurang untung, maka di panjang sekene. Panjang sudah apa? Al-Baqarah jak Imran dah. Ini malah salah hadis Muaz bin Jabal kan. Nabi bangi ke Muaz apalnya panjang salat. Iyo pula Al-Baqarah jak Imran sarakaan. Patik sahabat Nabinya afatanun anta ya Muaz. Ndak cina awak orang baca wa syamsi wa duhaha lang geleng belakang. Ngawi pelo belakang mak panjang. Itu kasih. Iya, meringankan ya ngakunya. Tapi ingat Nabi SAW di salat subuh ia tidak kurang dari 50 ayat. Nah, kau 3 ayat lah tu batu. 3 ayatnya ketujuh dia inna ataina rakaat pertama, kul a'udzu birabbin nas rakaat kedua. Qamat capek salat pendek. Sudah itu doa yang panjang Allah itu ketujuh. Jadi nan bauntung ditinggian mau mungkin dibuat. Nasallallahu alaihi wasallam. Sudah itu ngiwangi lagi awaknya punya. Iya kan? Ngiwangi lagi awaknya buin. Awak sabun dek tantu dawat dan iko kia untung iko kia ugi. Jadi oleh situ kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, jadilah orang-orang yang Allah mengajarkan kita peluang-peluang besar dengan tenaga sedikit. 5 waktu dihitung 50 waktu. Maka jangan berkejar-kejaran di situ. Ya. Nya apa dia kajo-kajo? Nya bahasa ambian salat. Sanau salat diutamakan, kajo lain disambian. Payah je. Walaupun coro nak makan lainnya ya. Kemudian, nah, jadi takut tidak dapat makan. طيب الحديث أخرجه مسلم وقد جاء خبر المعراج بألفاظ متقاربة من حديث مالك بن صعصع وابي ذر وابن عباس في الصحيحين وغيرهما. Dan masih banyak lagi hadis yang lain dengan makna yang hampir sama diriwayatkan dari beberapa orang sahabat, Malik bin Sa'sa', Abi Dzar Al-Ghifari, kemudian Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan selain keduanya. Artinya hadis tentang Mi'raj tidak ada keraguan padanya, sahih semuanya. Jadi bukan masalah khilaf sahihnya. Hadisnya ala a'la qimmatis sihhah, di atas puncak kesahihan karena dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan ada dalam Ummahatul Kutub. Berarti Isra Mi'raj adalah sesuatu yang sabit sebagai mukjizat bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tanbih, peringatan, al-Isra wal Mi'raj min al-ayatil azimah allati karamallahu biha nabiyahu. Dan Isra dan Mi'raj itu adalah tanda yang besar yang Allah muliakan dengannya nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wal wajib 'alal muslim i'tiqadu sihhatihima. Kewajiban muslim meyakini keabsahannya, bahwa itu sahih. Wa annahuma
manqabatani azimatani ikhtassallahu bihima nabiyyana sallallahu alaihi wasallam. Dan Isra dan Mi'raj adalah dua keutamaan, dua kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada Nabi kita secara khusus, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada Nabi Isra Mi'raj selain Nabi ya? Ada Nabi Isra Mi'raj selain Nabi? Tidak ada. Nabi Isa diangkat ke langit. Langit keberapa tadi? Langit kedua. Sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, Nabi kita menembus sampai ke langit ketujuh. Ini keutamaan khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga tanda bahwa beliau adalah akramul anbiya, Nabi yang paling mulia, karena dapat kehormatan yang paling mulia. Tempat-tempat yang lain tak dapat, dia dah dapat. Nah, ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yusra'u lil muslim ihtifal bi dzikril Isra'i wal Mi'raj. Ini syekh bikin masalah pula ini. Tidak disyariatkan merayakan Isra dan Mi'raj. Jarul. Tak tentu sejarah. Nya dari seluruh dunia yang tak merayakan cik Wahabinya. Selebihnya merayakan. Bojak. Ya sekitar 2-3 hari lah. Kalau Maulid sekitar 4-5 hari lah. Itu tak buat. Weh, tak cinta Nabi dah. Tak mengagungkan mukjizat Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa tidak disyariatkan? Karena syariat itu hak Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kejadian ini sudah terjadi dan dilalui oleh Nabi dan para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum. Tapi tidak tercatat sekalipun mereka menjadikannya sebagai perayaan. Kenapa? Karena mereka mempelajari sirah itu tidak sekali setahun, tetapi setiap saat. Gimana tidak? Mereka nak solat, tanya Nabi seperti apa solatnya. Mereka nak bangun tidur, tanya Nabi gimana Nabi bangun tidur. Mereka nak pergi berjihad, tanya Nabi seperti apa Nabi berjihad, dan seterusnya. Jelas ya? Jadi ketika ilmu ini hidup, maka cinta kepada Nabi adalah setiap hari. Tetapi ketika sunnah Nabi tidak hidup, sehingga cinta Nabi itu bermusim-musim saja. Antum nak cinta musiman kah? Atau cinta paruh musim? Atau cinta tanpa musim? Cinta tanpa musim, tak ada batasnya. Kita memperingati Maulid Nabi setiap hari. Kita memperingati Mi'raj Nabi setiap hari. Kita memperingati nuzul Quran setiap hari. Kan tak perlu lagi mencatat tanggal-tanggal tertentu, kecuali untuk nambah cuti. Jadi apa tanggal merah je, kami nak perelo, kami nak libur. Kalau perlu tambah, ada masalah. Kalau perlu tambah cuti, tambah gaji, sah? Setuju ya? Setuju. Nah, kaum muslimin. Jadi alasan para penulis ini mengatakan tidak syariatkan, benar, karena syariat itu harus ada dalilnya, dan tidak ada dalil, tidak ada dalil untuk melakukan itu. Wallahu alam. Kama la tusra'u lahuma salatun khassah, sebagaimana juga tidak ada salat khusus. Nanti ada orang yang melakukan salat di malam Isra Mi'raj, salat khusus, dan itu tidak disyariatkan karena hadisnya adalah tidak sahih. Kama yaf'alu ba'du awamil muslimin, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang awam muslimin, bukan orang awam saja, orang-orang bergelar.
tetapi dalam agama mereka terhitung orang awam, karena tidak bisa membedakan mana yang sahih, mana yang tidak sahih, mana yang hak, mana yang batil. Nah, walam yaf'alha ahadun afwan bal kullu zalika bid'un munkara. Semua itu adalah bid'ah munkara. Jadi kalau diperangi, perangi kita semua orang gimana? Lam yasra'ha Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam yaf'alha ahadun minas salaf, dan tidak dilakukan oleh seorang pun dari kaum salaf, walam yaqul biha ahadun mimman yuqtada bihi fil ilmi. Tak satu pun ulama mazhab yang memfatwakannya. Nah, Imam Abu Hanifah tidak, Imam Malik tidak, Imam Syafi'i juga tidak, Imam Ahmad tidak pernah. Berarti tidak ada ulama-ulama yang dijadikan ikutan dan qudwah yang memfatwakan untuk melakukannya. Siapa pertama melakukannya? Adalah orang-orang yang bukan jadi ikutan dalam beragama, bukan jadi ikutan dalam beragama. Nasallallahu alaihi wasallam wa ta'ala. Waqad bayyana al-ulama min al-sunnah anna salata lailati 27 min syahri Rajab wa amsalihha min al-bid'ah. Para ulama telah menjelaskan dari kalangan al-sunnah bahwa salat malam 27 bulan Rajab, malam 27 Rajab, kan ini tanggal yang paling masyhur. Tanggal yang paling masyhur adalah 27 Rajab. Ya, ada yang mengatakan selain itu. Dan secara sanad tidak ada yang sahih riwayatnya tentang tanggal itu. Tapi yang kusira yang paling masyhur adalah 27 Rajab. Dan yang melakukan salat khusus di malam itu dan seumpamanya minal bid'ah allati uhditsat fi dinillah, termasuk bid'ah yang diada-adakan dalam agama Allah. Kullu bid'atin nyadonya bi laisa kullu bid'atin dhalalah. Wa annahu amalun ghairu masyru', dan bahwa dia ada amalan yang tidak disyariatkan bittifaqi a'immatil Islam, dengan kesepakatan ulama-ulama Islam. Wa la yunshi'u mithla hadza illa jahilun mubtadi', yang melakukan ini pertama kalinya adalah orang jahil, ahli bid'ah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun ay mardudun alaihi. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama ini yang tak termasuk bagian daripadanya, maka amalannya itu ditolak. Tentuan ada yang meyakinkan, ada yang berspekulasi. Contoh putih boleh nyinya, contoh apa? Tibo lah nyinya. Amu tuntun beragama dengan contoh putih boleh dan masalahnya kalau di anggaran ya APBD, anggaran rumah tangga, anggaran yayasan, contoh motivo bisa dibeki kan ya, kan ada revisi kan ya Ustaz, revisi 1, 2, 3 kadang sampai 5 kali, ada tunda bayar. Tapi kalau masalah bid'ah ini tidak ada revisi, hanya jauh lesok sampai di padang mahsyar. Kini batahan je lah, orang tak masalah, batahan saudaranya. Cuman ketika nanti walamma wabarazu lillahi jami'an, semuanya tegak di hadapan Allah pada padang mahsyar. Faqala du'afa lilladzina istakbaru, orang-orang yang lemah-lemah, orang awam-awam ini komplain pada orang-orang yang dulu sombong itu, para petinggi-petinggi itu. Inna kunna lakum taba'an, kami dulu ikut-ikut kalian. Kan kalian yang bilang, andainya nanti gara-gara bid'ah hasanah saya masuk neraka, biar saya dengan Umar bin Khattab pertama masuk neraka, katanya. Masya Allah, tabarakallah. Umar lah nak dibawakan aku deh. Iya, karena gara-gara Umar mengatakan ni'matil bid'atu hazihi. Inya nak salah paham, Umar ni kalah salang dah. Inya nak paham, Umar yang disanakan. Saya rasa itu.
Sampai di akhirat nanti itu akan dituntut oleh orang awam. Inna kunna lakum taba'an fahal antum mughnuna min adzabillah min syai'. Kalau gitu tolong selamatkan kami dari azab Allah. Jawaban mereka, law hadanallahu lahadainakum. Kalau andainya dulu kami dapat hidayah, pasti kami kasih pula kalian hidayah. Oh, baru ngaku dia dulu di dunia tidak dapat hidayah. Makanya ketika doa, semoga Allah beri antum hidayah, bongi ke awak. Hah? Kecil sasek yang dayannya. Awak doakan semoga Allah memberi saya dan antum hidayah. Lebih bongi dah, kecil sasek dayannya. Jadi ada status dari salah seorang bilang, apabila ada orang mengatakan kepadamu Allahu yahdik, la taz'al. Bila orang mengatakan semoga Allah beri antum petunjuk dan hidayah, jangan marah, jangan jengkel, jangan marah. Fa innaka ahwaju ma takunu ilal hidayah. Karena kita semua ini sangat butuh hidayah. Sekarang didoakan orang. Anggaplah saya tidak sesat, doakan sajalah saya dapat hidayah. Saya tidak sesat, lalu antum menganggap saya sesat, lalu antum doakan saya hidayah, saya katakan amin. Nah, doakanlah Allah yahdik. Ayo sama-sama. Semoga Allah beri aku petunjuk Ustaz. Saya aminkan. Bilanglah. Mak ndak umur. Takut kalau bangi. Ini kaum muslimin dan muslim. Ada yang mengatakan, yang sosial dan yang sabar-sabar semoga dapat petunjuknya. Antum merasa tidak sesat, sama saya juga merasa tidak sesat, tapi mana tahu di antara kita ada yang tersesat. Maka ketika ada yang menakar Allah yahdik, Allah berikan engkau hidayah, aminkan saja. Mana elok wa aminkan atau ngiwangi? Hah? Sebab kalau kita ngiwangi ndak ngaku sosek berarti ujub. Sahih? Dah Allah sebut soseknya nya soseknya nya. Lebih baik aminkan saja. Amin. Mana tahu apa yang dikatakan saudara kita itu benar dan kita yang salah. Tidak apa-apa. Makanya kita selalu dalam apa kaum muslimin muslimat dan beragama ini kita katakan siap salah. Apa maksudnya? Kalau ada orang menyalahkan tidak perlu marah. Siap salah. Tapi dengan dalil dan hujjah. Bukan hanya menghujat. Ini beda dalil dan hujjah dengan menghujat. Nah, kalau sekadar menghujat dan menjatuhkan lain, enggak. Tapi kalau seandainya memang salah, sampaikan. Ini dalilnya. Tapi kadang-kadang hujah disampaikan lama pun subuhat kan. Jadi kadang-kadang subuhat juga. Makanya bagaimana kita bisa menerimanya? Dalil yang disampaikan hadis mungkar. Walaupun syekhnya nyebut hadisun sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di screenshot pula, di situ nampak perawi tak joleh. Ini sahihnya di situ. Ini sesanang-sanang nyebut sahihnya kan ya? Sebagaimana sesanang-sanang nyebut bidah hasanah. Tapi setelah ini nampaknya nyebut sahih lah, nampak dhaif dah wadah. Fahamnya sih? Oi, ini anda kena paham danya an rajulinnya dari seorang laki-laki. Kalau tidak tentu seorang laki nama majhul nama. Kalau majhul nama hadisnya mungkar. Lejalnya ini kecil sahih nya ndak ngerti lah. Nah, Imam Ahmad perawi. Asal Imam Ahmad perawi sahih. Itu masalah. Ancak lo jenis screenshot le, ndak screenshot ndak nampak dah. Paham sih? Ketika dia screenshotnya nampak. Ketika nyabut dari Imam Syafi'i bid'ah terbagi duanya, tu tengoklah sana anda. Nampaklah sana rawi mungkar di situ. Berarti tidak sahih disebut kepada Imam Syafi'i rahimahullah taala. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat. Apa namanya? Orang-orang yang jadi ikutan nanti di akhirat tidak ada revisi. Baru ngaku law hadanallahu lahadainakum. Andainya dulu kami dapat hidayah, pasti kalian kami berhidayah pula. Nah, sekarang apa? Sawa'un alaina ajazi'na an sabarna ma lana min mahis. Sekarang nak sabar, nak bongi,
Ya, nak wangi-wangi, nak sabar, sama. Tak juga selamat. Tak juga selamat. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, seorang muslim dan muslimah yang cerdas tidak berspekulasi. Ambil yang sudah jelas, tinggalkan yang subuhat. Al-haqqu ablaj wal batilu lajlaj. Yang hak itu jelas, sedangkan yang batil itu berkelok-kelok dia. Jelas? Nah, tak di hati, tak di bawah, tak di kanan, tak di kiri, tak di depan, tak di belakang, tak ada di Quran, tak ada di hadis. Berarti tak tahu orang. Tak ada di Quran, tak ada di hadis. Berarti keedakan tak buat tua. Yang ada di Quran, Allah di atas. Yang ada di hadis, Allah di atas. Yang ada di ungkapan para ulama Islam, Allah di atas. Siapa yang ibu tak di hati, orang tak pernah kata. Faham? Cawik faham? Nak lagi sudah wak? Tak nak sudah? Terima kasih dan mohon maaf. Kasih tak ada bertanya orang. Tak ada paham mana dah. Ya, kalau tanya panjang jawabannya. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.